Gacha besar di sini dan video ini saya akan bahas. Inilah alasan kenapa topi jerami sangatlah penting. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah oke nih, di sini kita akan bahas lagi mengenai matahari yang tentu saja pasti berhubungan dengan Dewa Matahari atau Sun God Nika. Yang di chapter 1018 lalu dikatakan oleh Wushu tentang seorang legenda yang dia dengar saat di penjara. Dan dia adalah orang yang akan membebaskan para budak-budak yang ada di dunia ini. Ya sebenarnya sebelumnya saya pernah bahas untuk perspektif lain mengenai Nika dan hubungannya dengan Luffy. Lebih tepatnya itu untuk perspektif yang sangat normal lah atau yang tidak terlalu dilebih-lebihkan. Kalian bisa langsung nonton ke video ini. Dan di sini kita akan berfokus ke mataharinya saja dan bukan ke Sun God Nika ininya. Dimana ternyata matahari ini sangat berhubungan penting dengan serial One Piece dari awal mula serial ini dimulai. Nah, kenapa saya baru bahas lagi tentang matahari atau Sun God ini? Ya setelah lewat cukup lama lah karena di chapter 1018 lalu. Karena dengan semua misteri yang ada itu, saya perlu membaca ulang apa yang sebenarnya terjadi terkait hal ini. Terutama yang sangat berhubungan yaitu di arc-nya Fishman Island. Dan setelah saya baca lagi, wah ternyata banyak banget poin yang saling berhubungan yang Oda bahas terkait sang Dewa Matahari, yaitu pembebas budak. Nah mari kita bahas satu-satu di sini, jadi pastikan kalian menonton sampai akhir ya, karena waduh ini akan sangat mind blowing sekali. Oke, kita akan bahas dulu sedikit fakta yang terjadi terkait pengetahuan kita tentang Nika. Dia adalah seseorang yang menceritakan kisah tersebut kepada Wushu, dan bahkan setelah dia diketahui mungkin menceritakan hal itu, sang penjaga penjara ini dihapus keberadaannya oleh pemerintahan dunia. Yang berarti nama Nika ini sendiri bukanlah sesuatu yang boleh dibagikan begitu saja. Ini adalah sesuatu hal yang tabu bagi pemerintahan dunia ini. Dan sejauh ini mengenai matahari dalam tanda kutip, ini motifnya sudah sering sekali kita lihat di serial One Piece ini, terutama untuk arc-arc yang penting yang selalu saya bilang, yaitu adalah Sandera, Fishman Island, dan Kozuki-nya Wano Kuni. Tapi ternyata ada satu lagi juga, salah satu negeri yang menurut saya sangat penting juga, yaitu di negerinya Alabasta tempat Vivi. Dimana saya juga punya teori sih terkait orang-orang yang mengisi posisi di Ancient Kingdom dahulu saat masa Void Century yang pasti berhubungan dengan Joy Boy. Tapi untuk ini mungkin akan menjadi video sendiri ya untuk pembahasannya, karena toh antara Nika dan Joy Boy ini masih menjadi sesuatu teori apakah dia orang yang sama atau tidak. Ya walaupun sebenarnya saya sendiri masih berpendapat sih jika Nika ini adalah sebutan lain atau gelar lain dari Joy Boy. Dimana Joy Boy ini diketahui setelah dari kata-kata Kaido. Joy Boy ini adalah sebuah gelar saja, ya seperti kata-kata Kaido ke Luffy lah bahwa dia tidak bisa menjadi Joy Boy. Yang berarti Joy Boy ini bisa didapatkan dan bukan terlahir seperti reinkarnasi begitu saja lah. Yang berarti sebenarnya memang ada zaman dahulu sekali wujud Joy Boy yang asli dan bukan reinkarnasi. Dan bukankah akan tidak aneh juga jika dia mempunyai sebutan lain selain Joy Boy saja? Dan dari apa yang dikatakan oleh Wushu juga kepada Jinbei ini, bahwa karena dia seorang fishman yang pastinya berhubungan erat dengan yang namanya slaves atau perbudakan, makanya Wushu ini bertanya langsung tentang Nika kepada Jinbei. Yang kita lihat sendiri reaksi Jinbei seperti apa, dia seperti marah besar ketika nama itu disebut oleh Wushu. Ya, hal yang pasti langsung berhubungan dengan Jinbei adalah yang kita pun tahu sebagian yang dimaksudnya. Yang benar itu adalah Sun Pirates atau bajak laut matahari yang Jinbei sendiri sempat menjabat sebagai kaptennya. Dan lambangnya pun adalah berupa matahari, di mana itu dulu dibuat oleh Fisher Tiger untuk mengganti tato budak yang dibuat oleh Tenryubito. Dan jika kita lihat juga siluet dari Nika ini yang digambar oleh Oda di situ seakan-akan
Nika ini bentuknya seperti suku Sandian yang pernah saya bahas juga di video lain. Dimana di video itu saya berkata, senjata yang dipegang oleh Nika ini itu adalah senjata gabungan yang digunakan oleh Calgara dan Montblanc Nolan 400 tahun yang lalu. Dan mengenai hubungan Luffy dengan Nika ini juga, plus wujud yang mirip dengan Nika di Skype yang lalu juga sudah pernah saya bahas di video ini. Mungkin kalian bisa cek untuk pembahasan lengkapnya. Nah, yang bahkan wujud dari Dewa Matahari ini seakan-akan sudah dibuat sebagai wujud ketenangan dalam berbagai hal. Mulai dari kata-kata Mose, anak dari Calgara yang akan dijadikan tumbal untuk desanya itu. Dia senang dijadikan tumbal ini karena akan bertemu dengan Sun God. Yang notabene dia ini akan matilah karena menjadi tumbal. Lalu referensi lain juga adalah di Pulau Elbaf. Ini juga sebenarnya salah satu pulau yang pastinya akan jadi penting sih. Tapi ya memang kita belum sampai ke Pulau Elbaf ini. Dimana disitu pun dikatakan tentang Dewa Matahari juga. Dimana mereka, rakyat Elbaf ini, mereka melakukan puasa selama 12 hari sebelum makan besar yang dinamakan Festival Winter Solstice. Dan di Elbaf juga kita lihat kata-kata Mother Carmel sehabis menghentikan api yang dilakukan oleh Big Mom. Bahwa Sun God lah yang menenangkan sebuah bencana. Lagi-lagi nama Sun God ini disebut-sebut oleh Oda Sensei melalui karakter-karakternya. Sebenarnya banyak sekali referensi matahari yang Oda buat di serial One Piece ini. Bahkan kapal kita semua yaitu Thousand Sunny pun bukankah itu direferensikan dari matahari. Thousand Sunny. Walaupun haluan kapalnya dibuat singa sih kata Frankie ini, tapi ketika pembuatannya banyak sekali yang salah mengartikannya menjadi matahari bukan? Dan tentu saja itu bukanlah jokes Oda yang numpang lewat doang. Dimana bentukan matahari yang digambar atau didesain oleh Frankie ini ternyata mempunyai arti khusus tentang Sun God ini, Dewa Matahari yang mendatangkan kebaikan atau ketenangan di dunia ini. Karena matahari inilah yang sebenarnya atau sesuatu yang akan mendatangkan fajar di dunia ini alias yang kita sebut sebagai dawn. Toh munculnya matahari di waktu subuh atau fajar adalah tanda bahwa malam gelap telah hilang, di mana itu semua ditandai dengan terlihatnya matahari yang kita sebut sebagai sunrise. Dan dari kata-kata Pedro juga, dia ini sangat yakin sekali jika topi jerami atau Luffy lah dengan teman-temannya itu, mereka semua adalah orang yang akan mendatangkan fajar ke dunia ini. Dan para Ming yang lain pun sudah menunggu tentang kedatangan fajar juga. Bahkan klan Kozuki pun sudah menunggunya selama 800 tahun yang lalu. Dan menurut Yamato, Momonosuke lah orang yang akan menuntun dunia ini untuk sampai ke fajarnya. Nah untuk ini sebenarnya bisa berarti tersirat atau tersurat. Tapi jika tersurat sih, yang berarti Momonosuke ini adalah orang yang ngedatengin fajar dan bukan Luffy. Tapi jika yang tersirat mungkin ini ada maksud lain juga sih. Tapi untuk ini akan kita bahas juga di lain kali lah ya. Dan ini juga nih satu yang penting banget terkait satu-satunya dewa sejati kita, yaitu God Enel, terutama di cover story-nya itu. Di situ kita melihat bahkan mereka di peradaban bulan pun, di mana di lukisan itu berisi orang-orang dari rakyat Shandora, Skypiea, dan rakyat Birkan. Di mana situ ada matahari yang terlihat juga menyinari atau sebagai pusat tata surya bagi mereka semua ini. Tidak berhenti sampai di situ loh. Coba kalian lebih teliti lagi melihat bentukan dari kapalnya itu. Mungkin akan lebih jelas jika saya putar gambar ini dan kalian lihat ada apa di situ. Nah loh, apakah itu bentukan topi jerami juga ya yang dibuat sebagai kapal dalam tanda kutip. Dan jika kita sambungkan kepada Luffy, kita sering lihat nih dia menggunakan outfit yang berhubungan dengan matahari. Seperti pakaiannya di Dressrosa yaitu bunga matahari dan di Wano Kuni juga seperti matahari. Sebenarnya simbol ini juga akan berhubungan khusus dengan video yang saya bahas di awal tadi. Dan ingat di SBS ada seseorang yang pernah bertanya kepada Oda. Oda, apa sih bunga-bunga yang disukai oleh para Worst Generation? Jika dihubungkan dengan bunga, mereka ini adalah bunga apa? Dan untuk Luffy, kalian lihat saya sendiri, ya tidak lain lah, dia sukanya adalah sunflower atau bunga matahari. Matahari lagi disebut atau dihubungkan dengan Luffy Sencho. Dan satu hal yang menjadi identik dari Luffy adalah kita semua tahu ini, yaitu Mugiwara alias topi jerami. Dimana jika kalian lihat saat fajar atau saat sunrise ini ada yang tadi saya katakan,
Ketika cahaya matahari datang dan menebal di mana horizon berada di tengah-tengah mata kita, di mana semuanya serta panjang gelombang cahaya itu yang akan memendek, maka akan muncullah warna yang indah yang kita semua sebut sebagai warna merah muda atau merah keorenan lah. Yang itu juga disebut sebagai fenomena pita merah. Dan lihatlah bentuknya juga. Bukankah bentuknya ini adalah setengah matahari yang terlihat di lautan ini menjadi bentuk topi jerami, yang bahkan warnanya pun sama persis. Matahari yang selalu Oda katakan, mulai dari dewa bagi rakyat Chandia yang rela mengorbankan dirinya, matahari di Elbaf yang mereka akan membayar terima kasihnya dengan puasa 12 hari, Fajar yang Ming dan para Kozuki ini cari, lalu mantan budak Fishman juga yang menciptakan banyak laut matahari, lukisan otentik di bulan yang Ene lihat di mana untuk bentuk ini aja sudah pasti hal yang sangat penting oleh Oda Sensei. Dan ternyata dari bentuk lukisan itu kita melihat matahari dan topi jerami yang terbalik. Seperti yang barusan saya katakan, bentuk matahari ini mirip sekali dengan bentuk topi jerami. Tentu saja itu semua adalah hal yang sudah Oda rencanakan dari awal banget serial One Piece. Dari awal ketika topi jerami ini diperkenalkan dan ketika Luffy juga, dari awal banget kampung halaman Luffy yang jika kalian ingat pulau tersebut bernama Pulau Dawn atau Pulau Fajar. Ingat ya, ini nama pulaunya bukan nama desanya karena nama desa tempat Luffy ini adalah Desa Fuchsia. Dan nama pulaunya yaitu Pulau Dawn, di mana topi jerami adalah matahari dan daun adalah datangnya matahari. Oda sudah mengonsep semua hal itu dari chapter 1 banget, dan bahkan awal judul chapter 1 ini adalah Romance Dawn bukan? Dimana daun juga yang berarti fajar. Dan sampai ke chapter sekarang semua hal tentang matahari, tentang fajar, tentang daun itu masih sangat relevan. Bukankah sangat luar biasa sekali otak dari Oda Sensei ini? Dan sini saya ingin mengucapkan selamat kepada serial One Piece juga, karena One Piece ini menjadi komik nomor 2 di dunia dengan penjualan paling banyak. Dimana pada saat 19 Juli lalu penjualannya sudah menyentuh di angka 490 juta kopi. Dimana dia mengalahkan Batman yang terjual 484 juta. Dan untuk peringkat satunya ada di 600 juta kopi yaitu Superman. Kira-kira One Piece bisa menyusul Superman gak nih? Nah mungkin kalian bisa langsung tuliskan tentang hal ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video sama kalian. Gue Devi pamit and I'll see you guys next time.